Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Isal Fahmi, NIM 12S1265. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal Windows Server di VirtualBox. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah klik New untuk membuka mesin baru. Kemudian bisa saya namakan Windows Server. Nah, kemudian bisa pilih version others Windows yang 64 bit. Kemudian klik next. Terus saya alokasikan sebesar 1 GB 1024 MB. Kemudian next. Terus next. Great. Untuk harddisknya bisa pilih FDI. Kemudian pilih dynamic allocated, next, kemudian create. Nah, selanjutnya adalah saya akan masuk ke storage. Terus memilih file ISO yang akan file ISO dari Windows servernya. Kita bisa pilih untuk Windows Server 2008 R2 yang berformat ISO. Ya, udah masuk. Kemudian kita run atau start. Kita tunggu untuk proses instalasinya akan segera berlangsung. Nah, di sini saya akan memilih language atau bahasa yang akan digunakan, yaitu English. Kemudian tipe time saya pilih units, saya pilih Jakarta atau Indonesia. Kemudian keyboardnya US. Kemudian next, lalu klik install now. Nah, kemudian saya akan menginstal ini ya untuk Windows Server yang R2 Enterprise full installation. Yang saya akan install itu Enterprise full installation. Kemudian klik next. Terus accept, I accept the license term. Terus next, pilih custom, next lagi. Nah, kemudian proses instalasi akan berlangsung. Ini memakan proses yang cukup lama, jadi saya akan cut terlebih dahulu video ini. Nanti akan saya teruskan untuk setelah sudah selesai instalasinya.
Saya akan sambungkan di video yang berikutnya. Terima kasih. Ya, di sini setelah saya sudah menginstal dan proses instalan sudah selesai, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan user dan password. User dan password ini saya masukkan misalkan seperti ini. Sudah berhasil, kemudian lalu klik OK. Kemudian tahap selanjutnya adalah saya akan mencoba untuk masuk ke administrasi tools dengan cara klik start, kemudian administrative tools, terus ke server manager. Nah, di sini sudah masuk ke server manager. Kemudian adalah klik add rules, kita masuk ke roles, terus ke add roles. Nah, di sini kita akan menginstal beberapa file, yaitu ISS6 Metabase Compatibility dan FTP Publishing Service. Nah, di sini saya klik web server IS. Lalu selanjutnya adalah next. Terus next lagi, kemudian role service saya pilih FTP service, kemudian next. Nah, di sini ada konfirmasi mengenai penginstalan. Nah, lalu kita langsung klik install. Kita tunggu prosesnya. Kemudian akan muncul installation sukses. Di sini ya udah muncul instalasi sudah sukses. Kemudian lalu kita close. Nah, di sini misalkan masuk untuk ke web server, kemudian Internet Information Service Manager. Kita masuk ke web server terlebih dahulu, terus nah di sini sudah bisa diaktifkan ya. Di sini sudah masuk web server, kemudian IISS. Kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk membuka di Windows Explorer, terus saya masuk ke sistem, kemudian ke users, terus ke administrator,
Terus misalkan saya ingin membuat folder websiteku, Nah, di sini sudah masuk ya untuk namanya, yaitu websiteku. Kemudian saya klik ke ISS Manager. Nah, kemudian adalah saya akan mencoba untuk mengatur dari ini ya, default web. Nah, default web itu ada di sini. Kemudian saya masukkan ke add virtual directory. Saya masukkan nama alias seperti websiteku. Terus masukkan physical, lalu klik OK. Terus pathnya ini saya akan masukkan di folder websiteku, yaitu di administrator, terus di websiteku. Oke, langsung oke. Nah, kemudian di sini sudah masuk. Bentar, kita coba. Mohon maaf ada yang salah. Kemudian yes. Saya masukkan kembali. Ini harusnya adalah websiteku. Terus connect as. Bentar, kita masukkan terlebih dahulu physical administrator, terus masuk ke websiteku, terus oke, connect as, tes setting. Nah, di sini sudah masuk authentication. Sudah berhasil. Kemudian ya, saya akan lanjutkan lagi karena saya lupa tadi kurang menginstal Metabase Compatibility. Kemudian saya akan install ya, untuk add role service. Klik add role service, terus saya akan menginstal ISS Metabase Compatibility. Nah, di sini. Kemudian yang saya lakukan adalah next, kemudian install. Nah, di sini akan menginstal IIS 6 Metabase Compatibility. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari video yang kemarin, bahwasanya di FTP masih belum jadi, dan saya coba untuk menambahkan FTP. Nah, bisa kita klik masuk ke ISS Manager, klik start, lalu administrative tool, terus masuk ke ISS Manager, IIS Manager, kemudian klik kanan di sini, terus kemudian add FTP site. Nah, saya akan memasukkan misalkan ftp nama saya, nama user saya misalkan .id. Terus saya cari untuk path dari folder yang akan di FTP kan ya. Misalkan ini saya akan mencoba untuk menambahkan folder FTP.
oke. Kemudian next. Kemudian saya klik allow SSL. Ini masih sama ya, untuk portnya masih sama, port 21. Kemudian next. Di sini authentication-nya adalah basic. Ini all user, kemudian permission, read and write. Terus finish. Ya, ini sudah aktif untuk FTP-nya. Nah, di sini udah aktif. Ya, ini sudah aktif. Jadi kita langsung start. Oh, ini yang sudah jadi ini ya. Yang ini bisa kita hapus karena saya sebelumnya sudah membuat FTP dengan port yang sama. Jadi saya menggunakan ini. Nah, di sini sudah berjalan. Karena ini ada tulisan stop dan start tidak bisa, untuk ini otomatis sudah berjalan. Kemudian bisa kita restart. Yang kemudian saya akan mencoba untuk mengtes apakah FTP-nya itu berjalan atau tidak. Saya klikkan di sini, masuk ke command prompt, terus masukkan FTP localhost. Nah, di sini sudah masuk ya ke FTP service. Nah, di sini saya akan memasukkan username saya yaitu administrator. Nah, di sini ada password. Ya, password ini ya password yang kita sudah set ya sebelumnya di administrator, misalkan nah di sini sudah masuk untuk FTP-nya. Nanti yang seperti itu ya, mungkin FTP-nya berarti ini sudah berjalan ataupun sudah bisa digunakan. Mungkin video ini sampai di sini karena ini masih dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.